wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Azila dengan NIM 250407502018 dari kelas M252. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video mengenai pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau terhadap pencahayaan. Sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana itu pertumbuhan dan bagaimana itu perkembangan. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan terlebih dahulu. Pertumbuhan diartikan sebagai suatu proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perkembangan adalah peristiwa perubahan biologis menuju kedewasaan yang tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, tetapi dengan perubahan bentuk tubuh atau metamorfosis dan tingkat kedewasaan. Ciri perkembangan yang sering dijumpai yaitu terjadinya perubahan dalam aspek fisik seperti munculnya tanda-tanda yang baru dan lenyapnya tanda-tanda yang lama. Perbedaan antara keduanya ini terletak pada sifat yang berlangsung pada kedua proses tersebut. Dalam hal ini, pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kuantitatif disertakan dengan kualitatif, serta dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan merupakan salah satu proses dari perkembangan karena proses pertumbuhan individu mengikuti proses perkembangan yang bersifat kualitatif. Selanjutnya, mengetahui apa tujuan dari praktikum ini. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh yang diberikan cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Dan yang kedua, yaitu untuk mengetahui perbedaan tumbuhan pada kacang hijau yang terkena cahaya matahari dan tak terkena cahaya matahari langsung. Baik, adapun alat dan alat labet. Selanjutnya yaitu melabeli keempat gelas ini dari nomor urut 1 hingga 4. Selanjutnya, memberikan kapas secukupnya ke dalam gelas tersebut. Selanjutnya, memberikan air ke dalam gelas secukupnya. Baik, saya telah merendam biji kacang hijau selama 24 jam. Selanjutnya saya akan memasukkan 5 buah ke dalam masing-masing gelas. Yang pertama, lalu meletakkannya di tempat yang terang. Gelas kedua, lalu diletakkan di tempat yang gelap. Selanjutnya, gelas ketiga, dan diletakkan ke tempat yang gelap. Dan gelas terakhir, gelas keempat, lalu diletakkan di tempat yang terang. Dari praktikum yang telah saya lakukan, berikut penjelasan mengenai pertumbuhan kecambah kacang hijau dari hari ke-1 hingga hari ke-4 pada masing-masing gelas. Yang pertama, pada hari pertama itu gelas pertama itu tidak menghasilkan akar, sementara pada gelas 2 hingga 4 itu kulit biji mulai melunak, tetapi batang belum terlihat, tetapi akarnya sudah agak terlihat. Terus hari kedua itu gelas pertama akar kecil mulai keluar, batang belum terlihat jelas, dan gelas kedua akar mulai muncul sedikit lebih cepat memanjang, sementara gelas ketiga akar muncul pertumbuhan lebih cepat dibandingkan gelas yang terang. Terus gelas keempat itu mirip dengan gelas ketiga karena cahayanya itu terhalangi.
Sementara pada hari ketiga itu gelas pertamanya itu batangnya mulai tumbuh ke atas, pendek dan mulai terlihat hijau. Sementara gelas kedua batang lebih panjang dari gelas pertama, warna mulai pucat. Gelas ketiga batang cukup panjang, kurus, warna pucat kekuningan. Sementara gelas keempat itu hampir sama dengan gelas ketiga lagi, memanjang dan pucat. Untuk hari keempat, gelas pertama batang bertambah tinggi, lebih kokoh, daun mulai membuka dan hijau. Gelas kedua batang semakin panjang, lemah, daun kecil dan pucat. Untuk gelas ketiga batang sangat panjang, sangat lemah, daun belum berkembang. Dan gelas keempat batang panjang dan lemah, daun kecil dan pucat. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf hari kelima saya tidak dapat paparkan karena saya melupakan praktikum saya di rumah sementara saya sedang berada di kampung. Selanjutnya saya akan memaparkan video mengenai penjelasan dari buku panduan. Baik, melanjutkan dari video sebelumnya, saya akan menjawab pertanyaan dari buku panduan. Yang pertama yaitu bagian yang tumbuh lebih dahulu. Bagian yang pertama kali tumbuh adalah akar atau radikula. Saat biji kacang hijau menyerap atau proses ambibiasi, jaringan di dalam biji aktif kembali. Akar muncul lebih dahulu karena berfungsi menyerap air dan zat hara dari lingkungan atau kapas yang basah. Selain itu, akar yang berfungsi sebagai penopang awal agar kecambah tidak mudah berpindah atau jatuh. Setelah akar berkembang, barulah batang atau hipokotil tumbuh ke atas dan diikuti oleh daun. Yang kedua itu variabel dalam percobaan. Adapun variabel dalam percobaan yang pertama yaitu variabel bebas atau independent variable. Variabel bebas adalah faktor yang sengaja diubah dalam percobaan seperti cahaya. Cahayanya itu terang, gelap, dan dibungkus plastik hitam. Cahaya sangat berpengaruh dalam proses fotosintesis dan pembentukan klorofil atau zat hijau daun. Terus yang kedua variabel terikat atau dependent variable. Variabel terikat adalah hasil yang diamati yaitu pertumbuhan kecambah meliputi panjang batang, apakah panjangnya pendek atau memanjang. Terus kondisi batang apakah kuat atau lemah, dan daun apakah ukuran dan tingkat keterbukaannya, warna daun hijau segar atau pucat kekuningan. Perubahan pada variabel ini terjadi akibat perbedaan cahaya. Terus variabel terkontrol atau controlled variable. Variabel ini harus dibuat sama agar hasil percobaannya adil. Seperti jumlah bijinya itu masing-masing harus 5 biji tiap gelas, jenis bijinya masing-masing harus biji kacang hijau, media tanamnya harus kapas, wadahnya harus gelas plastik, jumlah air dan penyiraman atau lama waktu pengamatannya itu harus 5 hari. Tujuannya agar perbedaan hasil hanya disebabkan oleh cahaya bukan faktor lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Pertama, cahaya. Cahaya yang mempengaruhi pembentukan klorofil. Jika cukup cahaya, daun menjadi hijau dan batang kuat. Jika kurang cahaya, terjadi etiolasi atau batang panjang, kurus, dan pucat. Terus yang kedua adalah air. Air sangat penting dalam proses awal perkecambahan. Air membantu mengaktifkan enzim dalam biji sehingga pertumbuhan bisa dimulai. Yang ketiga, suhu. Suhu yang sesuai mempercepat reaksi kimia dalam sel. Suhu terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan. Yang keempat yaitu oksigen atau udara digunakan untuk respirasi, yaitu proses menghasilkan energi untuk pertumbuhan. Yang kelima, nutrisi atau zat hara. Pada awalnya kecambahan menggunakan cadangan makanan dalam biji, namun untuk perkembangan lebih lanjut, tanaman membutuhkan nutrisi dari lingkungan. Dan yang keenam, kelembapan. Kelembapan menjaga biji tetap basah sehingga tidak kering. Jika terlalu kering, biji tidak akan berkecambah. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktikum ini, kecambah yang mendapat cukup cahaya akan tumbuh lebih sehat dan kuat, sedangkan kekurangan cahaya akan mengalami pertumbuhan memanjang tetapi lemah dan pucat karena tidak dapat melakukan fotosintesis dengan baik. Mungkin sebegitu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.